Pak Kolonel Teguh yang mewakili Bapak Panglima, Pak Ustadz, Pak Ketua PWN, Ibu Ketua PWA, pimpinan PWN dan pimpinan PWA, PDM, PDA. Saya sengaja mengajak Pak Fahmi juga nih Bapak, namanya banyak namanya Pak Fahmi. Saya minta izin waktu dengan Pak Ketua, ini kesempatan baik kami dari ITB Bali yang dalam waktu dekat akan berubah nama menjadi BIM University. Mohon doanya, dari 4 prodi baru sudah tadi siang sudah diterima yang 2, manajemen dan hukum. Kita masih menunggu SI dengan TI, jadi mudah-mudahan akhir bulan ini Bapak izinnya upload kita bisa keluar. Jadi kami minta bantuan kepada Bapak-bapak dari PDM dan PDA sebali untuk membantu kami, karena kejutan untuk kami Ibu dan Pak sekalian bahwa ITBM atau BIM University ini dapat KIP 300 Pak. KIP Indonesia Pintar, bayangkan mohon izin Stikom Bali itu ada dapat 40, kita dapat 300. Jadi kesempatan untuk Ibu dan Bapak sekalian masing-masing di PDM dan PDA sebali minimal bisa mengirimkan 10 siswa untuk tahun 2025 ini. Nanti Mas Fahmi akan menjelaskan. Ada juga nanti kader Muhammadiyah. Kalau KIP mungkin agak rumit karena ada surat keterangan dan sebagainya. Tapi nanti kader Muhammadiyah Bapak ada potongan SPP sampai 75%. Jadi kesempatan baik dan detailnya nanti silakan Mas Fahmi. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya para senior-senior saya. Saya singkat aja Ibu Bapak. Kalau dilihat saya bukan orang asli Bali ya. Saya asli Jakarta. Lahir di Bandung. Gede di Jakarta. Tahun kemarin baru pindah ke Bali. Saya baru 4 bulan di Bali Pak. Dulunya alhamdulillah teman-teman, Bapak-bapak Ibu semuanya, kebetulan saya lulusan Gontor juga. Mungkin ada yang tahu anak Gontor di sini. Saat ini saya juga di sini sama Pak Wakil Rektor, sama-sama lulusan Gontor. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ingin memberikan kesempatan buat keluarga Muhammadiyah. Pastinya kita ini punya 300 beasiswa KIP. Kita juga punya potongan harga untuk keluarga Muhammadiyah ya, 75%. Kalau misalnya anak-anak ini nggak lulus KIP, kita masukin beasiswa dengan kasur. Jadi kesempatan beasiswa ini banyak sekali. Ibu Bapak, saya sudah sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Bali. Sungguh sangat disayangkan, ternyata banyak anak-anak SMA yang nggak mau lanjut kuliah. Kenapa? Karena mereka pengennya langsung kerja di pariwisata, pelayaran, mau ke Jepang. Ibu Bapak, di kampus BIM kuliah hanya 3 tahun. Kita nggak punya skripsi, kita pakai by project. Sama sepertinya di luar negeri. Kenapa namanya Bali International Management? Karena kita ingin anak-anak ini kita siapkan S2 ke luar negeri semuanya. Semua materi kita pakai bahasa Inggris. Jumat wajib anak-anak mau bahasa Inggris. Dosennya bilingual, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Jadi kita persiapkan anak-anak ini untuk menjadi ulul amri buat kita semuanya, insyaallah amin. Kita butuh imam. Saya agak sedih lihat anak-anak sekarang, jujur aja Pak. Lihat pergaulannya. Saya anak Jakarta, saya paham banget pergaulan anak Jakarta. Saya pindah ke Bali, alhamdulillah saya tinggal minoritas di sini sekarang. Tapi saya merasa kita bisa melakukan, kita bisa membuat perubahan bermula dari diri kita sendiri Pak. Nah, sekolah ini akan membantu anak-anak untuk mencapai tujuannya. Kenapa kita baru ketiga prodi ya sekarang ya? Bisnis digital, entrepreneur, sama teknologi pangan. Karena ini semua jurusan untuk masa depan.
Ibu bapak, riset itu sudah membuktikan ini buat 20 tahun ke depan. Jadi insya Allah ibu bapak, nggak cuma kampus yang kita punya lembaga riset. Lokasinya ada di sebelah kampus, ada villa, itu punya kita juga. Saya sangat persilakan bapak untuk kampus tour, lihat kelas kita, dan kita juga punya di sini paling insya Allah satu-satunya kampus yang ada di Bali yang punya studio podcast yang paling profesional. Cuma di tim. Ibu bapak bisa cek sini podcastnya di atas lantai 2 sini. Itu bisa jadi tempat dakwahnya kita semuanya, menyampaikan pesan. Mau bikin cerita boleh, karena ternyata banyak anak-anak yang nggak punya media itu di sini. Di BIM kita siapin semuanya. Anak-anak nantinya selain bisa fasih berbahasa Inggris, cuma 3 tahun kuliahnya. Kenapa secepat itu? Detailnya bisa kita jelasin pas kita ketemu ya face to face. Karena kalau saya jelasin bisa panjang lebar nih. Yang insya Allah juga tahun depan Pak ya, kalau isinya sudah ada di semuanya, ada manajemen, ada IT, ada hukum, ada manajemen dan lain-lainnya. Ibu bapak, beasiswa KIM yang 300 ini boleh disebarkan ke seluruh Indonesia, gak cuma di Bali aja. Saya sudah dapetin dari Pondok Pesantren El Hakim Aceh mengirimkan 10 orang. Dari Batam pesantren internasional juga dia sudah mengirimkan ke saya ada 6 orang. Boleh. Saya garis bawahi, beasiswa di sini kalau KIM dapat uang saku per bulannya. Tapi memang untuk tinggal semua sendiri. Untuk pendidikan full 100% gratis. Saya masih bingung kenapa masih Di University PPN untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan anak-anaknya kerja. Memang BIM itu kita buat positioning brandingnya grade A, grade B. Kita bikin internasional, kita akan bersaingkan dengan BINUS. Jadi kita akan saingkan dengan mereka, bukan grade CD. Semoga bisa dipahami ya, Bu Bapak ya. Mungkin sekian dari saya persilakan Bu Bapak mau ketemu saya atau tim saya untuk ngomongin beasiswanya. Monggo saya di depan. Ke Bapak Rektor juga boleh. Mau kampus tour hari ini pengen lihat kelas-kelasnya yang kelasnya saya bilang estetik dan Instagramable. Kalau anak-anak bisa ambil bisa foto-foto. Mau lihat seluruh podcastnya boleh. Bu Bapak terima kasih untuk kesempatannya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir silaturahmi. Ini janji saya kepada Ketua BPM seluruh Bali untuk bisa hadir di kampus kebanggaan kita. Yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismoyo selaku Rektor bahwa sebentar lagi SK penggabungan menjadi BIM ini segera keluar, dan kita sangat berbangga sekali Muhammadiyah Bali yang bercita-cita memiliki universitas bertahun-tahun yang lalu semoga segera terwujud. Salawat dan salam tentu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, dan tentunya kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih atas peluangnya. Juga nanti kita berharap lebih banyak Pak Ustadz kita yang akan memberikan tausiah. Jadi sekali lagi kami ingin memperkenalkan inilah kampus yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah Bali. Insya Allah fasilitasnya ini tercanggih. Semua menggunakan touchscreen. Dalam pembelajaran setiap ruangan itu juga ada seperti yang ada di depan kita ini. Ini semua kalau dibilang ini paling canggih dan paling ini di Bali ini universitas swastanya.
Dan ini harapan kita tentunya apa yang pernah disampaikan beberapa kali yang disampaikan para pimpinan pusat, Bapak Profesor Kiai Haidar Nasir, beliau berpesan kepada saya setiap bertemu untuk mengawal BIM ini bersama-sama. Jadi tidak mungkin hanya PWM saja yang mengawal, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Bali ini harus punya kewajiban untuk mengawal Universitas BIM ini. Bali internasional, kalau saya tidak mau manajemen bahasa BIM itu, Bali Internasional Muhammadiyah University. Itu yang kita harapkan, karena itu yang menjadi kejadian awal. Itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Jadi kemarin beliau ada di sini di jam yang sama. Jadi ketika kemarin kalau tidak salah kita buka bersama dengan teman-teman dari BIM. Jadi Bapak Pangdam menghadiri kemarin langsung. Dan kebetulan pada hari ini dan Bapak Gubernur dan kemarin pun sudah disampaikan di forum ini, beliau harus menghadiri kegiatan di Jakarta dan tadi siang sudah berangkat. Jadi dengan demikian mohon maaf, sedianya beliau sebenarnya sangat berkeinginan bisa hadir ketika dengan Bapak Ibu sekalian di ruangan ini untuk berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua. Dan namun karena besok harus ada pertemuan penting yang tidak bisa diwakilkan, khususnya terkait dengan program kerja pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bapak harus ke Kementerian Perhubungan, yaitu kaitannya dengan tentunya adalah bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan jalan tol dan juga shortcut dan lain sebagainya, sehingga beliau mohon maaf dan ternyata harus berangkat siang. Kami sudah mengupayakan mencari pesawat yang malam, tapi rupanya flightnya penuh karena hari Minggu biasa kalau balik ke Jakarta sore itu luar biasa namanya. Jadi mohon maaf, dan Bapak Wakil Gubernur pun juga hal yang sama. Jadi Bapak Ibu dapat kami sampaikan sedikit Bapak Rektor yang kami hormati dan juga Pak Ketua. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Rektor dan Pak Ketua, dapat kami kembali hanya menggarisbawahi kembali. Jadi kemarin kami sempat melaksanakan peninjauan langsung di kampus ITBM di sebelah, termasuk di sini, dan beliau menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi suasana kampusnya juga sangat-sangat milenial. Jadi itu luar biasa. Dan kita juga sangat meyakini bahwa Muhammadiyah memang kalau kami istilahkan di kami trendnya ya, memang pendidikan itu miliknya Muhammadiyah. Jadi tidak salah lah dan tadi Pak Gubernur pun menyampaikan dalam kesempatan kemarin bagaimana beliau memberikan testimoni dan berharap tentu ITBM salah satunya yang bisa diajak bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kelanjutan ke depannya, terutama dalam mengawal dan memastikan bahwa program-program kerja pemerintah daerah Provinsi Bali dalam balikan misi Namun Satker Hidup Bali bisa kita jalani bersama. Kami yakin Bapak Ibu, teman-teman kami semua Muhammadiyah di Bali ini akan bisa melaksanakannya dengan baik. Karena kami yakin intelektualitas teman-teman Muhammadiyah kami yakin jauh di atas segala-galanya. Jadi Pak Gubernur sampai sepulangnya dengan kami panggil dan kemudian jawabannya bercerita gimana caranya ya? Oh ITBM bisa seperti itu kan? Jadi semua luar biasa. Cuma saya tidak bisa menjelaskan Pak Rektor juga lupa kalau menjelaskan. Pada awalnya mungkin kalau tidak salah saya sekilas mendengar bahwa di tempat ini dulunya adalah showroom mobil ya Pak ya. Tapi Pak Rektor dan teman-teman Muhammadiyah sudah bisa menyulap menjadi sebuah perguruan tinggi yang luar biasa. Dan ini tentu nilai plus untuk Bapak Ibu. Dan mungkin tidak salah seperti apa tadi disampaikan, yang kita ke depan sangat berharap ini semua bisa kita teruskan bersama dan pemerintah Provinsi Bali tentu sangat berharap ke depan ITBM juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi seperti apa Pak Gubernur sering sampaikan, kita punya program kerja di Pemprov dengan visi Namun Satker itu yaitu satu keluarga satu saja. Jadi kita berharap juga mudah-mudahan ITBM salah satunya dan teman-teman Muhammadiyah di Bali ini bisa menjadi salah satu yang menyukseskan program. Waktu masih kecil di kampung, saya pikir Muhammadiyah itu adalah bagian dari pemerintah yang ngurusin sekolah. Karena selain yang sekolah ini
SDN itu sekolahnya Muhammadiyah. Kuliah pun demikian. Di kampung saya di Flores sana itu memang luar biasa. Jadi Muhammadiyah itu begitu sudah menyatu dengan masyarakat. Kenapa? Karena memang sejak awal pendirinya sudah mendesain merancang sedemikian rupa kerja kehidupan, kerja keagamaan, kerja keyakinan itu adalah kerja keumatan, kerja kerakyatan, kerja yang nyata. Dulu para pendiri Muhammadiyah itu bersemangat sekali melakukan sesuatu, menempuh jalan yang tidak banyak orang. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu diistilahkan falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw ta'amun fi yawmin dhi masrabah yatiman dan mafrabah. Jadi ketika menempuh jalan, memang jalannya terlihat sulit, jalannya menyesakan, jalannya mendaki, tapi karena bisa bergerak bersama, menyatu bersama, berkoordinasi bersama, kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, maka jadi sesuatu di luar dugaan. Apa yang tidak diayangkan orang bisa terjadi. Misalnya sekarang yang kita bicarakan tadi soal MBG, makan bergizi gratis. Muhammadiyah sudah punya contoh luar biasa. Kebetulan memimpin itu sahabat baik saya, Bang Anhar Sasuddin Anhar. Itu punya contoh nyata, bukan sekedar istilah makan gizi gratis, tapi punya daya ukur, punya target, punya nilai yang langsung dirasakan. Dengan langsung Muhammadiyah melakukan contoh nasional di MBS Garut. Ini belum dilakukan yang lain, Muhammadiyah sudah duluan. Dengan bicara kegiatan tentang bagaimana kegiatan masyarakat, bagaimana kebersamaan, insya Allah Muhammadiyah sudah terpercaya. Kenapa demikian? Karena memang sejak awal kalau kita perhatikan bagaimana pendiri Muhammadiyah merancang organisasi Muhammadiyah sampai berdiri, itu dengan program awal yang betul-betul merakyat, program awal yang betul-betul mengumat, program awal yang memang betul-betul dirasakan oleh kehidupan masyarakat. Sampai Pak Kiai pun ketika santrinya protes, katanya kemarin kok kita ngaji al-ma'ruf, sekarang masih al-ma'ruf lagi, apa besok masih al-ma'ruf? Iya, masih al-ma'ruf. Sampai kapan al-ma'rufnya? Kalau sudah dilaksanakan. Begitu itu para ulama, para pendiri Muhammadiyah, para tokoh-tokoh as-salafun al-awwalin menerjemahkan bagaimana wahyu Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah itu terasa betul dalam kehidupan kita. Maka kita lihat bagaimana di Nusa Tenggara Timur itu mayoritas mahasiswanya, mayoritas siswanya non-muslim, bukan orang Islam. Karena memang kita minoritas. Di kabupaten saya itu umat Islam cuma 18,2%. Jadi yang sekolah di Muhammadiyah itu lebih dari 70% itu bukan umat Islam. Mereka merasakan nikmat. Kenapa? Karena Muhammadiyah hadir membawa sesuatu. Untuk apa? Untuk dirasakan oleh segala umat. Muhammadiyah membawa misi besar, misi untuk seluruh umat manusia, menghadirkan sesuatu dengan apa yang merupakan karena karakter utama Muhammadiyah, karakter utama yang menjadi prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah, berkarakter pergerakan, berkarakter dakwah, berkarakter tajdid. Itu bukan sekedar servis. Tapi Muhammadiyah selalu sekali. Saya belum masuk ke ruangan di sana, tapi dengar ceritanya sudah terkabul-kabul. Melihat bagaimana didesain dirancang sedemikian rupa supaya besok BIM ini menjadi ikon bahwa hadirnya Muhammadiyah di Bali itu mencerahkan yang mencerdaskan. Hadirnya Muhammadiyah di Bali itu membawa kemaslahatan bukan hanya umat Islam, bukan hanya kelompok tertentu, tapi untuk seluruh umat, untuk seluruh yang akan